Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlista Nafa Azhari dengan NIM 154230085 dari kelas Hubungan Masyarakat C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai argumen deduktif dan argumen induktif. So, stay tuned in content. Bye. Oke, yang pertama ada jenis-jenis argumen. Jadi pertama argumen deduktif. Argumen deduktif itu argumen yang kesimpulannya mustahil salah jika kesimpulannya diklaim mengikuti premis dan kebenarannya dapat dikonfirmasi, atau yang menyatakan keharusan bahwa premis benar maka melahirkan kesimpulan baru. Seperti contoh yang pertama, semua kelas matematika memakan waktu. Semua kelas yang sulit adalah kelas matematika. Oleh karena itu, semua kelas yang sulit memakan waktu. Yang dimana kuncinya itu di kata semua kelas, maka itu harus. Lalu yang kedua ada semua wilayah di Yogyakarta hari ini cerah. Babarsari hari ini cerah. Jadi kesimpulannya Babarsari berada di wilayah Yogyakarta. Kenapa disebut sebagai argumen deduktif? Hal tersebut karena kesimpulan yang dari pernyataan di atas menunjukkan kebenaran bahwasanya Babarsari itu di daerah Yogyakarta. Yang kedua ada argumen induktif. Ini juga guys, argumen induktif juga kesimpulannya mustahil salah kalau kesimpulannya diklaim premis yang kebenarannya dapat dikonfirmasi. Jadi argumen induktif ini sedikit beda dari argumen deduktif. Kalau tadi argumen deduktif membimbing keharusan, tetapi kalau untuk argumen induktif ini tuh justru yang membimbing pada kemungkinan. Ini misal contoh, Socrates adalah orang Yunani. Kebanyakan orang Yunani makan ikan. Oleh karena itu, Socrates kemungkinan makan ikan. Lalu contoh lain ada Putra suka makan makanan manis. Kebanyakan orang Jogja suka makanan manis. Oleh karena itu, kemungkinan Putra orang Jogja. Nah, di situ dijelaskan kebanyakan bukan semua, jadi kesimpulannya menyatakan kemungkinan yang berarti semua orang Jogja suka makanan manis. Karena Putra suka makan makanan manis, makanya dimungkinkan adalah orang Jogja. Lalu, apa aja sih bentuk-bentuk argumen deduktif? Yaitu ada satu, argumen matematika yang sudah kita tahu. Pada dasarnya matematika itu ilmu yang pasti. Seperti contoh, 1 tambah 2 sama dengan 3. Jawabannya itu pasti 3. Tidak ada ruang untuk jawaban lain jika argumen dievaluasi lagi. Yang kedua ada argumen dari definisi. Kesimpulan pada argumen definisi ini tuh kesimpulan yang diklaim tergantung pada definisi pada sebuah kata yang digunakan pada premis-premisnya ataupun definisinya. Seperti contoh, seseorang dikatakan penipu, maka hal yang mengikuti adalah oleh karena itu orang itu suka berbohong. Argumen ini deduktif karena definisi kata hanya mengarah pada satu kesimpulan. Kalian tahu nggak mana yang menyatakan satu kesimpulan? Jadi di situ disebutkan orang itu penipu, yang mana arti penipu sendiri pembohong atau orang yang suka berbohong. Yang ketiga ada silogisme kategoris. Silogisme ini biasanya terdiri 2 premis dan dapat ditarik satu kesimpulan. Yang kedua ada silogisme hipotestik. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Tumpang tindih antar argumen bisa terjadi. Contoh, jika satu segitiga punya sisi miring sepanjang X, maka sebuah segitiga yang kongruen juga akan mempunyai sisi miring sepanjang X. Ini bisa dianggap sebagai argumen analogi karena membandingkan dua segitiga. Namun karena berhubungan dengan matematika sehingga argumen harus berdasarkan matematika seperti yang aku jelaskan tadi. Kalau matematika itu ilmu pasti. Lalu masuk ke materi kedua yaitu validalitas. Validalitas merupakan dasar dari kajian logika karena kegunaan logika adalah untuk menguji validalitas atau kebenaran argumen. Kan tadi udah dijelaskan bahwa ada 2 jenis penalaran yaitu deduktif dan induktif. Di mana penalaran induktif berdasarkan keharusan dan harus kesimpulan 100% pasti. Tapi kesimpulan bisa dikatakan valid atau invalid
Lalu ada penalaran induktif, di mana penalaran induktif ini tuh berdasarkan kemungkinan atau probabilitas, yang artinya mungkin dan kesimpulannya tidak pernah 100% pasti. Di mana argumen induktif bisa kuat ataupun lemah. Lalu bagaimana cara tahu kalau argumen deduktif itu benar? Jadi ada kebenaran yang digunakan adalah kebenaran fungsional dalam argumen. Jika argumen benar secara fungsional, maka argumen valid dan tidak ada jalan lain. Jika premis yang benar, tidak mungkin terjadi argumen salah. Lalu contoh argumen invalid. Ada semua bank adalah lembaga keuangan. Lalu yang kedua, Wells Fargo adalah lembaga keuangan. Jadi oleh karena itu Wells Fargo adalah bank. Di sini kenapa invalid? Karena lembaga keuangan itu tidak hanya bank, guys. Ada koperasi juga dan lain-lain. Dapat disimpulkan kalau nilai kebenaran tidak menentukan validaritas kecuali ketika premisnya benar namun kesimpulannya salah, sehingga secara otomatis membuat argumen invalid. Lalu argumen induktif bisa dikatakan kuat jika premis benar, maka kesimpulan benar dengan probabilitas tinggi yang bisa meyakinkan. Selanjutnya bisa dikatakan lemah jika premis benar tetapi kesimpulan benar, tapi probabilitasnya mungkin bukan dari premis yang diklaim atau probabilitasnya rendah. Yang pertama, argumen induktif adalah argumen yang berdasar pada kemungkinan atau probabilitas. Yang kita lihat dalam argumen seperti ini adalah kekuatan argumen apakah kuat atau lemah. Benar atau salah ketika menguji argumen, validaritas atau kekuatan adalah relevan namun hanya sampai batasan tertentu. Pertama, kita harus mengasumsikan premis adalah benar, kemudian lihat apakah kesimpulan didukung dengan baik. Jika kesimpulan didukung dengan baik, maka argumen valid atau deduktif dan kuat induktif. Tidak mudah untuk mengukur kekuatan argumen induktif jika dibandingkan dengan mengenali validaritas argumen deduktif. Kekuatan argumen induktif bisa diukur dalam derajat-derajat tertentu. Untuk menjadi argumen yang kuat, argumen induktif harus lebih mungkin atau probable daripada tidak mungkin atau improbable.